pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Mari pada pagi hari ini walaupun masih pandemi kita belum bisa bertatap muka, tapi Bulas mau mengajak anak-anak untuk belajar bersama. Kali ini Bulas akan memberikan pembelajaran tematik tentang tema 1, subtema 1, yaitu hidup rukun di rumah. Nah, pertama kita akan pelajari yang MUPEL PPKN dulu. PPKN KD 3.1 dan 4.1. Tentang apa? Tentang simbol dan pengamalan Pancasila. Nah, anak-anak tahu di kelas 1 sudah pernah belajar Pancasila, bukan? Di sini kita akan ulangi lagi belajar tentang Pancasila. Ada 5 sila, anak-anak sudah pernah menghafal Pancasila? Kalau belum, besok menghafal ya. Besok Bulas akan minta videonya loh. Oke, kita mari pelajari. Anak-anak, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Adapun lambang negaranya apa, Bu? Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Nah, sekarang bagaimana bunyi-bunyi Pancasilanya? Bagaimana juga simbol-simbolnya? Mari kita lihat. Anak-anak, kita dari pertama dulu. Misalnya begini, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya rantai emas. 3. Persatuan Indonesia. Simbolnya apa coba? Persatuan Indonesia simbolnya pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya padi dan kapas. Nah, itulah simbol dan bunyi Pancasila. Dan kita juga akan pelajari juga bagaimana penerapan sila pertama Pancasila. Oke? Sila pertama adalah sila yang berkaitan dengan ketuhanan. Itu bagaimana penerapannya? Seperti berdoa sebelum dan sesudah makan, berdoa sebelum dan sesudah mandi. Kemudian kita mengaji, rajin sekolah minggu. Itu termasuk penerapan sila pertama Pancasila. Oke anak-anak? Selanjutnya kita akan pelajari MUPEL Bahasa Indonesia. MUPEL Bahasa Indonesia, di sini kita akan belajar tentang makna ungkapan. Bu, ungkapan itu apa? Ungkapan merupakan gabungan kata yang memiliki makna baru atau arti baru. Jadi tidak bisa diartikan kata demi kata karena namanya sudah ungkapan itu, jadi ada 2 kata atau lebih tapi menimbulkan makna yang baru. Nah, sekarang seperti apa? Ungkapan itu sering digunakan dalam cerita, Bu. Contohnya apa toh, Bu? Misalnya begini, pamanku datang membawa buah tangan. Nah, buah tangan itu artinya oleh-oleh, bukan buah sendiri, tangan sendiri. Jadi ada buah, ada tangan, tapi setelah digabungkan menjadi buah tangan, maka artinya menjadi beda ya. Kemudian ada lagi, Agus merupakan buah hati paman yang paling ganteng. Nah, buah hati itu artinya apa toh? Oh, buah hati itu artinya anak. Jadi ungkapan itu gabungan dari 2 kata, bisa juga lebih dan menimbulkan makna yang baru. Nah, di sini makna itu mengandung makna kiasan, makna yang bukan sebenarnya. Maka dikatakan buah tangan, buah hati, ada X itu sebatang kara. Apa arti sebatang kara? Sebatang kara artinya tidak punya saudara. Kemudian Anita adalah anak sematawayang dari pamanku. Anak sematawayang artinya anak tunggal, tidak punya kakak dan adik. Begitu. Nah, sekarang ungkapan ini juga sering digunakan pada percakapan atau dialog. Dialog atau percakapan itu misalnya saya dan Andi. Maka saya bercakap-cakap dengan Andi, artinya saya berdialog dengan Andi. Percakapan itu sama dengan dialog ya. Nah, dialog digunakan atau dialog ini
dilakukan dengan bahasa yang santun. Kita tidak boleh dengan bahasa yang kasar. Kita bicara dengan siapapun juga harus menggunakan bahasa yang santun. Oke? Sekarang kita akan lanjutkan dengan mupel matematika KD 3.1. Anak-anak, kalau matematika bulas tidak muncul ya. Yang saya munculkan ada tulisannya supaya anak-anak bisa memahami. Di sini kita mau bicara tentang nilai tempat bilangan dan bilangan cacah. Seperti apa, Bu? Nah, nanti kita akan begini. Misalnya kita memiliki beberapa kelereng. Kita punya beberapa kelereng, suruh menghitung. Nah, caranya biar gampang bagaimana? Caranya biar gampang, maka kelereng itu akan kita hitung dengan cara mengelompokkan atau dengan cara pengelompokan. Seperti ini misalnya. Di sini jika kita memiliki kelereng dalam kantong plastik, untuk memudahkan menghitungnya, kita kelompokkan 10-10. Setelah kita kelompokkan, ternyata terdapat ini isinya 10, ini isinya 10, ini isinya 10, ini 4. Berarti yang kelompok puluhan ada 3. Ini ada 3 puluhan dan 4 satuan. Maka yang 30-an nilainya 30, yang 4 satuan nilainya 4. Jadi sama dengan 34. Bisa dilambangkan seperti ini, bisa juga seperti yang bawah. Jadi kesimpulannya bahwa 34 terdiri atas 30-an, 4 satuan. 34 sama dengan 30-an ditambah 4 satuan. Yang 30-an sama dengan 30 ditambah 4. Jadi 30 tambah 4 sama dengan 34. Bisa dilambangkan dengan seperti ini. Kemudian ada contoh yang kedua. Perhatikan contoh bilangan berikut. Ini satu deret ini isinya 10. Karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka ada 10 kelompok nilainya 100. Yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5 nilainya 50. Dan ini ada 1, 2, 3, 4 sama dengan 4. Maka di sini 100. Satu kelompok ini isinya 100. Yang ini karena puluhannya hanya ada 5 sama dengan 50. Dan ditambah 4 sama dengan 154. Jadi kesimpulannya 154 itu sama dengan 100 ditambah 50 ditambah 4. Ingat ya bahwa angka 4 ini di tempat satuan nilainya 4. Kemudian yang angka 5 ini di tempat puluhan nilainya 50. Dan angka 1 di tempat ratusan nilainya 100. Ingat, kita bicara nilai tempat dari belakang, satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya. Oke anak-anak, ini penjelasan singkat, yang lain bisa dipelajari sendiri ya. Kita lanjutkan ke mupel berikutnya, yaitu mupel PJOK atau Penjas Orkes. Nah, di sini kita akan bicara tentang gerak dasar lokomotor. Gerak lokomotor itu gerakan dengan berpindah tempat. Jadi kalau kita berdiri atau duduk saja itu bukan gerak lokomotor. Nah, gerak lokomotor merupakan gerak yang berpindah tempat, seperti manusia berjalan. Kemudian kita berlari, itu kita melakukan gerak lokomotor. Nah, bagaimana sikap kita, sikap berjalan yang benar? Badannya tegak, pandangan lurus ke depan, kemudian kaki kanan dan kaki kiri melangkahnya secara bergantian ya. Kemudian contoh gerak lokomotor apa, Bu? Bisa berjalan, bisa berlari, bisa melompat, bisa bergeser, bisa melangkah. Itu merupakan gerak-gerak dasar lokomotor. Kemudian gerak lokomotor ini biasanya dikombinasikan dengan permainan tradisional seperti gubak sodor, Sunda Manda. Kan gubak sodor lari ke sana kemari, itu juga gerak lokomotor. Sunda Manda lompat-lompat, bahkan engkling dengan kaki satu, itu juga merupakan gerak lokomotor ya. Nah, langkah kaki itu diikuti dengan ayunan tangan. Ingat, kalau kaki kanan yang melangkah, maka yang ke depan jangan tangan kanan. Nanti lucu. Kalau kaki kanan melangkah,
maka tangan kanannya ke belakang tapi tangan kirinya yang ke depan. Begitu seterusnya secara bergantian. Oke ya. Jadi saat kaki kanan yang melangkah ke depan, maka yang ke depan tangan kiri, sedangkan tangan kanan ke belakang. Begitu dilakukan secara bergantian secara terus-menerus. Yuk kita pelajari yang selanjutnya adalah mupel SPDP. Mupel SPDP kali ini kita bicara tentang pola irama pada lagu. Nah, lagu merupakan ragam suara yang memiliki irama. Kemudian pola irama itu panjang pendeknya nada atau bunyi. Jadi kalau kita menyanyi kan ada yang panjang, ada yang pendek, itu maka dikatakan sebagai pola irama. Sementara bunyi yang panjang terdengarnya lebih lama. Misalnya ku pandang langit. Nah, itu antara ku dengan pandang sudah berbeda. Ini disebut pola irama. Jadi ada yang bunyi yang pendek, ada bunyi yang panjang. Nanti bunyi yang panjang akan ditandai dengan tanda garis lurus, bunyi yang pendek ditandai dengan tanda titik. Oke? Nah, sekarang nanti di situ ada lagu dan penciptaan anak-anak akan saya kirimi catatan, besok bisa dibaca. Nah, kita lanjutkan ya. Panjang pendeknya bunyi dihitung berdasarkan ketukan. Nah, pola irama berjalan menurut birama. Sekarang anak-anak kenal birama belum? Belum, Bu? Oke, kita akan mengenal birama. Ada birama 2/4, itu satu ruas birama ada 2 ketukan. Kalau birama 3/4, satu birama ada 3 ketukan. Dan kalau birama 4/4, satu birama ada 4 ketukan. Nah, lagu juga dinyanyikan selain dengan panjang pendek, ada kuat dan lemah. Biasanya untuk bunyi-bunyi di awal kata akan kita ucapkan dengan kuat. Sedangkan yang di tengah-tengah biasanya dengan agak tidak begitu kuat. Nanti anak-anak akan tahu contoh lagunya di fokus setelah besok anak-anak atau ayah ibu kita sudah bisa mengambilnya. Demikian anak-anak penjelasan singkat bulas di tema 1 subtema 1. Video singkat ini, video sederhana ini saya harap bisa membantu anak-anak belajar di rumah. Tetap semangat, jaga kesehatan kalian luar biasa. Sampai ketemu.